bicara, saya sebagai caleg. Kalau mengenai jurdil, Pak, belum ada yang namanya jurdil di negara kita ini. Keluarkan mereka. 15 hari jelang penetapan hasil pemilu 2024, penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara pemilu 2024 Sirekap masih menuai polemik. Hal ini karena data perolehan suara yang ada di Sirekap banyak yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara manual. Sejumlah elemen masyarakat pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk transparan pada Sirekap. Hal ini mengingat dokumen Sirekap merupakan informasi terbuka. Jika tak bisa memenuhi hal itu, KPU diminta menghentikan penggunaan Sirekap karena dinilai membuat kegaduhan soal hasil perolehan suara pemilu 2024. Saya kira yang paling baik adalah menghentikan Sirekap. Ya, karena Sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya. Karena sudah terbukti sejak awal memang Sirekap ini nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja, sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya. Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalahkan satu pihak gitu ya. Merujuk penggunaan Sirekap yang bermasalah, KPU mengklaim sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu. Karena itu, soal perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang jumlahnya melonjak di aplikasi Sirekap, KPU meminta semua pihak untuk menunggu hasil rekapitulasi manual. Kan rekap nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Sementara itu, adanya dugaan penggelembungan suara partai politik tertentu bersamaan dengan bermasalahnya penggunaan Sirekap dibantah Bawaslu. Bawaslu mengklaim sudah mengecek semua laporan dan berkoordinasi dengan Panwas di seluruh wilayah. Hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait suara yang diduga menguntungkan salah satu parpol. Beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan misalnya, sudah dicek lagi ke C hasilnya, yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada selisih data di Cilegon tapi sudah dapat selesaikan, jadi sudah disinkronkan dengan C hasil yang ada. Perlu adanya mitigasi di saat semakin meruncingnya permasalahan akurasi data suara pemilu pada penggunaan Sirekap. Jangan sampai perbedaan data yang tercantum dalam Sirekap memicu konflik pemilu yang sengaja dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, sudah 15 hari menjelang penyampaian hasil resmi penghitungan berjenjang di KPU RI, bagaimana kemudian sepatutnya KPU menindaklanjuti soal Sirekap ini. Kita akan langsung tanyakan ke Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati. Mbak Nisa, selamat sore, terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu Kompas TV. Mbak Nisa, jadi sebenarnya Sirekap ini membantu atau membuat gaduh sih? Kemudian ini sudah 15 hari lagi. Seperti apa seharusnya KPU menanggapi ini? Bagaimana Perludem melihat ini semua? Ya, kalau dalam pandangan saya, kenapa kemudian ada Sirekap? Karena proses penghitungan dan rekapitulasi pemilu kita kan masih manual dan berjenjang. Dan waktunya cukup panjang begitu ya, 35 hari untuk di tingkat nasional. Nah, bisa dibayangkan dalam waktu 35 hari ini kan kemudian orang berspekulasi gitu ya, siapa yang menang, siapa yang dapat suara banyak. Nah, ketika ada Sirekap, kita sebagai publik itu bisa mengikuti prosesnya. Karena kalau kita hanya yang manual saja, kan semakin tinggi tingkatan proses penghitungan dan rekapitulasi ini, publik semakin sedikit yang mengawasi. Beda dengan di TPS.
Kalau di TPS semua mata bisa melihat TPS, orang masih antusias gitu ya, ngikutin proses penghitungannya. Tapi kalau sudah di kecamatan, kabupaten kota, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional, ya tidak semua publik bisa mengamati prosesnya. Bahkan tidak semua partai politik punya saksinya. Nah, makanya sebetulnya ada Sirekap ini menjadi penting gitu ya, sehingga kita bisa mengikuti prosesnya, bisa menjadi Oke. kontrol, dan juga tadi ketika parpol atau caleg tidak punya saksinya, mereka juga punya pegangan yang datanya diambil dari Sirekap ini. Mhm. Tapi melihat saat ini banyak protes begitu, banyak yang juga menganggap Sirekap ini membuat gaduh karena data yang kemudian hasil yang ditampilkan di Sirekap ini tidak sesuai dengan formulir model C hasil yang diupload. Banyak sekali protes. Seperti apa Mbak melihatnya? Perlukah ini dihentikan sementara kemudian nanti dibenerin dulu, habis itu baru dimulai lagi? Ya, kalau menurut saya tidak perlu dihentikan, tapi bisa berjalan dengan paralel. Jadi sembari yang manual ini berjalan, berproses, KPU membenahi Sirekapnya. Nah, kenapa Sirekap ini tetap tidak perlu dihentikan ya? Kalau menurut saya karena pertama, kalau di dalam PKPU terkait dengan rekapitulasi itu disebutkan bahwa data untuk proses rekapitulasi ini akan diambil dari Sirekap. Jadi Sirekapnya yang harus segera diperbaiki kalau menurut saya, tanpa harus menghentikan atau menutup Sirekapnya. Karena tadi kita jadi tahu ada masalah di sana sini kan karena Sirekapnya dibuka. Kalau misalnya Sirekapnya nggak dibuka, publik nggak tahu, publik nggak protes, Oke. nggak rame-rame di medsos gitu ya, jadi nggak ada kontrolnya. Nah kalau ini ditutup, tadi ya hanya menyandarkan pada proses yang manual berjenjang, ya saya khawatirnya malah ruangnya semakin gelap Mas. Publik nggak bisa ngikutin, caleg-caleg pun juga nggak bisa mengikuti. Mhm. Nah yang perlu dilakukan sekarang kan adalah KPU menjelaskan kepada publik. Misalnya, kenapa aplikasinya tidak bisa membaca secara akurat? Kenapa misalnya ada suara yang berpindah gitu ya? Kalau di media sosial kan ramai misalnya suara tidak sahnya ini nih yang dipindah ke partai politik tertentu misalnya. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada KPU apakah Sirekap ini kalau di hari tanggal 14 yang lalu kan dia ada permasalahan dia nggak bisa baca angka. Nah, tapi apakah Sirekapnya ini juga Mhm. kemudian bisa pindah angkanya gitu atau misalnya apakah ada oknum yang kemudian bermain. Nah, KPU dan Bawaslu yang harus menjelaskan ini Ya. seterang-terangnya kepada publik sambil juga KPU terus apa ya menyampaikan kepada publik membuat disclaimer bahwa untuk hasil resmi ya tunggu yang manualnya. Tapi sembari kita menunggu yang manualnya, menurut saya kita tetap Oke. membutuhkan Sirekap ini sebagai alat kontrol dari masyarakat tadi. Kalau ini tidak secara paralel terus-menerus diperbaiki oleh KPU itu sendiri, karena kita tahu sebenarnya ada perbedaan juga ketika di Pileg itu bisa langsung dibenarkan atau dibenerin gitu ya kalau ketika ada salah upload dan tidak sesuai hasil Sirekap. Tapi kalau untuk Pilpres itu baru bisa dibenerin misalnya mungkin Mbak Nisa juga pasti tahu di tingkat PPK gitu. Itu juga ada perbedaan di sana. Anda melihat ke depannya sebenarnya harusnya seperti apa sih penggunaan Sirekap ini? Kenapa masih bisa ada orang-orang yang salah upload dan lain-lainnya? Apakah Anda melihat sosialisasinya kurang? Ya, Pendidikannya dan pertama edukasinya kurang kepada para KPPS. Itu yang harus kemudian dibenahi dalam waktu cepat dan ke depannya. Iya, pertama dalam mempersiapkan teknologi dalam pemilu tentu tidak bisa tidak bisa dalam waktu singkat ya. Waktunya harus panjang, persiapannya harus panjang. Yang Mhm. dipersiapkan bukan sekedar infrastruktur aplikasinya, tapi mulai dari kerangka hukum, sumber daya manusianya, aplikasinya. Aplikasinya pun bukan sekedar ada aplikasinya, tapi misalnya bagaimana kebersihan cybernya, Ya. bagaimana ketahanannya. Semuanya harus dipersiapkan dan dalam waktu yang panjang. Nah, terkait dengan Sirekap ini, saya melihat bahwa persiapannya belum maksimal. Karena misalnya bagi petugas KPPS saja, di hari H ada yang tidak bisa mengoperasikan, ada yang tidak bisa login misalnya. Nah, itu kan artinya tidak ada persiapan yang maksimal. Lalu kemudian bicara soal kerangka hukumnya, karena jangan sampai juga Oke. kemudian publik kita kemudian nggak percaya kalau kita mau menggunakan inovasi teknologi. Padahal kan penggunaan teknologi dalam pemilu juga saya rasa baik ya untuk Mhm, bisa mhm. menjawab persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan Ya. dalam pemilu kita. Nah, kalau kemudian trust kita terhadap teknologinya jadi turun, ke depan khawatirnya ketika kita mau berinovasi, orang jadi nggak percaya lagi terkait dengan penggunaan teknologi ini. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam menggunakan teknologi dalam pemilu, sistem informasi apapun dalam pemilu, yang paham cara kerjanya bukan hanya penyelenggara pemilu serta pengembangnya saja. Bagaimanapun juga pemilu ini kan kontestasi politik.
peserta pemilunya juga harus paham cara kerjanya seperti apa. Karena kalau tidak akhirnya yang terjadi seperti hari ini, banyak spekulasi di sana sini gitu ya, yang justru kekhawatirannya nanti malah menyebabkan kepercayaan Itu publik proses menjadi pemilunya menjadi turun. Tentu menjadi PR sendiri begitu ya Mbak Nisa ya, ke depannya bagi Bawaslu dan KPU ini juga masih ada 15 hari. Kalau bisa dibenerin secara paralel biar hasilnya juga bisa akurat ketika dilihat masyarakat di Sirekap, dan itu menumbuhkan trust lagi kepada penggunaan inovasi-inovasi teknologi di kemudian hari soal pemilu ini. Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Sama-sama, Pemilu Mas. sore hari ini. Sehat selalu.